Selamat datang di podcast Kiat Kerja Kekinian episode keempat. Yeay. Nah, podcast Kiat Kerja Kekinian ini adalah podcast persembahan dari Candela Learning, sebuah lembaga yang menyalakan transformative power atau kekuatan perubahan di generasi muda, generasi millennials dan juga Gen Z. Nah, pada pagi hari ini, enggak pagi juga ya, mungkin malam hari, pokoknya pada kesempatan kali ini, saya Sasha sebagai host podcast kali ini akan berbincang-bincang nih dengan satu guest star baru kita yang super inspiratif, super cantik, cetar, membahana, cereng. Nanti ada efeknya dong, cereng gitu. Nah, kenapa kita mengundang guest star yang cetar membahana ini? Karena beliau ini Masya Allah super inspiratif. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut aja, langsung kita berbincang dengan Teh Dini. Halo Teh Dini. Hai Kak Sasa. Iya Kak Sasa. Teteh ya. Boleh Teteh, boleh Kakak ya. Ini sebenarnya karena jauh banget umurnya, saya tuh sebenarnya pengen manggilnya Neng aja. Oh boleh, memanggil Neng juga Teteh ini. Boleh. Sunda banget ya kita. Iya. Mungkin nanti kita bisa pakai bahasa Sunda juga kali ya. Mohon. Nanti mungkin bisa ditranslate lah ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama ya Teh. Nah Teh Dini, sangat-sangat seneng banget nih Sasa bisa berbincang-bincang langsung sama Teh Dini. Terima kasih banyak Teh Dini. Bagi teman-teman subscriber, teman-teman pendengar Kiat Kerja Kekinian yang mungkin belum tahu sama Teh Dini, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu kali ya Teh ya. Silahkan diperkenalkan. Boleh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriah. Teman-teman semua para subscriber bisa manggil saya Teh Dini aja. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dari 5 anak. Ya, mungkin anak pertamanya nggak jauh beda seumur gini saya, baru lulus SMA. Oh jauh tuh. Oh jauh ya. Tapi meskipun ibu rumah tangga, saya juga mewajibkan diri saya nih untuk produktif. Saat Luar ini biasa. saya alhamdulillah diamanai beberapa bisnis. Saya ada, mungkin yang paling banyak dikenal orang, saya adalah sebagai owner Moza Indonesia. Karena basicnya saya adalah seorang desainer. Moza Indonesia itu brand fashion, saya juga ada kosmetik, PT Medzen Kosmetika Utama, kosmetik dan skincare ya. Saya juga ada umroh, travel umroh, juga Moza Tour and Travel. Sebenarnya bukan umroh sih, pokoknya semua tour and travel ya. Karena dari bisnis saya jadi suka keliling dunia gitu. Jadi biar gak sendirian, ngajak teman-teman yang lain gitu. Dan lebih ke trip bisnis lah ya gitu. Selain travel umroh tadi. Terus saya juga ada rental mobil, travel mobil gitu. Jadi ada bis, high-es dan lain-lain gitu. Dan insya Allah akan terus mengembangkan bisnisnya. Masya Allah. Dan kalau ini kan namanya Candela. Iya Candela. Saya juga punya namanya Akademi Langit. Oh Nah, gitu, itu oke. tapi learning center di mana kita tempat belajar dan utamanya kebanyakan ibu-ibu. Karena memang salah satu visi misi hidup saya adalah mari menjadi perempuan berdaya gitu. Karena banyak banget apalagi sekarang ya Teh Sasa, banyak banget perempuan ada di titik putus asa karena situasi ekonomi suami yang patriarki dan lain-lain lah itu. Saya ingin mengkampanyekan bahwa ayolah menjadi perempuan yang berdaya. Akademi Langit Ya, tadi ya. Akademi Langit. Masya Allah, terima kasih Gitu. Teh Dini. Tadi ada kalau bisa dihitung, aduh banyak banget Teh Dini bisnisnya. Ya itu bisnis ya. Kalau saya juga ada yayasan Moza Berkah Bersaja. Oh, Masya Allah. Saya juga ada Yayasan Tazkiyah Insani, ada sekolah di Majalengka. Masya Allah, luar biasa sekali Teh Dini. Makanya Allah. emang cocok banget nih jadi guest star kita kali ini. Karena semoga. Iya, karena episode kali ini itu kita pengen tahu cerita dari Teh Dini langsung nih, perjalanan menuju ke kesuksesan bisnis-bisnis tersebut gitu. Pastinya kan soalnya kita harus start somewhere ya, harus mulai dari nol mungkin ya. Jadinya Sasa nih pengen denger gitu, gimana sih ceritanya dari awal Teh Dini membangun bisnis sampai sekarang tuh bisa punya beberapa cabang bisnis gitu. Oke.
Kalau ditanya bisnis, Teh Sasa, saya itu mungkin kalau di Moza orang taunya tahun 2016 baru mulai. Nah, kalau sampai tahun ini berarti kan hampir 9 tahun lah ya, untuk membangun Moza. Dari mulai dulu modalnya 3 juta rupiah gitu ya, sampai sekarang bisa punya reseller belasan ribu gitu. Masya Allah. Orang melihatnya seperti, kok sebentar ya, tapi sebenarnya saya memulai bisnis itu dari tahun 2000. Jadi kalau dihitung sampai sekarang, Udah 20. sudah 24 tahun, prosesnya yang panjang Masya sekali Allah. gitu. Jadi nggak mudah dan memang tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai dengan singkat. Iya. Ya, pasti butuh proses. Tuh, jadi bisnis mulai 2000, tapi dari situ kan saya mengalami banyak lika-liku. Iya. Ada jatuh bangun, hancur lebur, nyungsep, tisoledati, jungkel gitu. Itu udah jadi makanan sehari-hari yang, tapi saya tidak pernah negative thinking karena itu menjadi kekuatan saya ya, menjadi menguatkan mental saya. Nah, itu juga yang akan menjadi pembeda ketika kita bisnis dan tidak bisnis atau bisnis dengan karyawan. Kalau saya bisnis, ditanya pernah rugi berapa, itu ya rugi 500 juta pernah, 1 miliar pernah, 2 miliar pernah gitu. Dan itu saya masih bisa ketawa, kita masih bisa cerita. Tapi kalau misalnya yang nggak biasa bisnis, yang mentalnya bukan pebisnis, misal karyawan lah, misal punya uang 600 juta atau dapat pesangon lah misalnya, terus tiba-tiba gagal bisnisnya, apa yang terjadi? Itu bisa depresi. Iya, jatuh. Nah, kalau saya karena itu sudah sering, tanpa saya sadar itu sebenarnya di value, oh saya jadi lebih kuat untuk menghadapi segala rintangan. Masya Allah. Makanya kenapa ketika saya membangun bisnis saya satu persatu, tidak mungkin semuanya mulus. Pasti ada gagalnya, tapi ya udah sih, hadapi aja gitu. Tadi Teh Dini sampai bilang karena udah sering gitu ya. Berarti kan banyak ya, berulang-ulang kali gitu beberapa tantangan. Nah, caranya Teh Dini untuk menaklukkan si tantangan itu gimana waktu itu Teh? Itu naluri ya, naluri kita bertahan ya. Rasa kalau kita di Uber harimau gitu, kita mau ngapain? Lari? Enggak gitu ya? Lari boleh. Oh, lari boleh. Tapi kan nggak bisa diem. Oh iya, Nggak boleh betul. diem kan? Mau lari kayak mau manjat pohon kayak mau melawan kayak, tapi kan nggak bisa diem, nggak boleh diem. Iya. Ya jadi ketika saya ada rintangan, ada tantangan ya hadapi. Kalau lari bisa lari, tapi mau sampai kapan? Capek sih. Harimaunya ngikutin nggak? Iya, ngikutin. Gitu. Jadi ya hadapi entah saya cari senjata kayak entah saya biasanya kalau kita dihadapkan pada keterpaksaan, itu kita bisa tiba-tiba kuat. Karena Saya mikir pernah, gitu ya. Saya pernah di Uber anjing. Ya, di Uber anjing, tapi saya ketika di Uber anjing itu saya bisa lompat jendela yang tinggi. Setelah saya selesai, kok bisa ya gue ngelompatin jendela itu? Nah itu. Pas dilihat-lihat kok jendelanya tinggi banget gitu. Kayak kita dipaksa kuat gitu. Jadi saya nggak punya pilihan. Karena kalau saya tidak menghadapi tantangan itu, pilihannya ya saya bisa nggak hidup tanpa saya bisa nggak hidup tidak menghadapi tantangan itu? Bisa, tapi mati. Kamu bisa nggak? Bisa, tapi mati. Iya, Ya kan? Iya, kan nggak mau mati ya kita. Kalau diri sendiri, ya oke lah Teh. Ketika kita menghadapi rintangan, kita kayak udah siap, udahlah nggak apa-apa lah, gue mah gini aja, mati nggak apa-apa. Mungkin. Tapi saya ada 5 anak dong yang harus. Teh Sasa mungkin mau ya makan seadanya, tidur ngemper mau, masih terima. Tapi Teh Sasa logikanya, mau nggak anak-anak Teteh kayak begitu? Enggak sih. Nah, gitu. Jadi mereka tuh jadi kekuatan saya gitu. Kalau misal kita udah melahirkan 5 anak, kan juga nggak mudah ya. Terus tiba-tiba hanya kita biarin aja lah hidupnya mengalir apa adanya. Terus kalau mengalirnya ke got gimana? Iya. Kan nggak mau. Kan kita niatnya pengen punya anak biar ada yang ngedoain kita, biar menjadi sumber kebahagiaan kita. Kalau melihat mereka sengsara kita nggak akan pernah bahagia. Berarti kayak ada sosok gitu ya Teh buat jadi penyemangat atau apa kan? Kalau dulu waktu kita belum menikah, kita melakukan semuanya dengan sepenuh hati demi orang yang mencintai kita. Itulah orang tua. Tapi kalau kita punya anak, kita melakukan semuanya demi orang yang kita cintai. Masya Allah Teteh. Kayaknya emang banyak banget rintangan hidupnya sampai bisa se-wise ini gitu.
Tadi ini bisa ceritain nggak salah satu tantangan yang paling ada pelajaran yang bisa dipetiknya gitu? Tantangannya. Iya, yang bisa di-share Ini nih ke saking teman. banyak yang sampai bingung. Iya nih, kayak satu tantangan yang cocok buat didengar sama mungkin para millennials dan Gen Z gitu, supaya mereka tuh bisa mempersiapkan diri juga kalau misalnya mau seperti Teh Dini. Kalau diceritakan tantangan ya, pasti banyak banget ya. Kayak misal saya bangkrut itu tantangan. Bangkrut sampai habis gitu ya, sampai ludes gitu. Saya diteror debt collector udah pernah. Saya dijauhin temen karena saya banyak utang juga udah pernah. Dijauhin saudara-saudara gitu juga pernah gitu. Tapi tantangan yang paling besar sebenarnya adalah ada pada diri saya sendiri. Oh, apa tuh Teh? Kayak misal ketika kita menghadapi hinaan orang, kita mau apa? Apa mau ya udahlah emang gue mah gini, atau mau kita bangkit gimana cara membuktikan bahwa kita tuh tidak serendah itu gitu. Kita lakukan sesuatu agar diri kita punya value. Iya. Orang-orang harus tahu bahwa kita tuh sebenarnya bernilai. Nggak mungkin Allah melahirkan seorang ke dunia hanya untuk menjadi sia-sia gitu. Masya Allah, coba itu quotes. Jadi tantangannya tuh dari saya sebenarnya. Kalau masalah orang gagal pasti di dunia ini banyak banget. Mungkin Teh Safa juga pernah gagal. Mungkin lebih dari 1.000 orang yang pernah bangkrut gitu. Bahkan ada mungkin orang yang jatuhnya berkali-kali. Tapi kalau bahasa saya 1.000 kali gagal, 1.001 kali saya Bangkit. Oh, Masya Allah. Tadi ada quotes yang jadi terenyuh juga gitu ya hatinya Sasa. Allah itu tidak pernah menciptakan orang sia-sia gitu ya. Jadi kita tuh emang pasti ada value-nya lah ya Teh. Nah tadi pas karena saking banyaknya nih tantangannya gitu ya tadi. Yang paling Masya menyedihkan. Allah. Yang paling menyedihkan. Ada. Bisa di-share? Kalau Teh Sasa ya, saya nanya. Kalau Teh Sasa kehilangan uang 2 miliar gimana rasanya? Wah, depresi berat sih Depresi kayaknya. berat. Kita udah membangun usaha bertahun-tahun. Ya, Iya. 3 miliar. Depresi putus berat. asa. Iya, putus asa. Atau kita sudah Moza nih, sudah produksi 1.500 baju, gagal semua, nggak bisa dijual. Wah, Udah capek-capek nih, kita pulang malam, pergi pagi gitu untuk ngurusin produk kita belanja, sakit nggak? sakit banget sih Teh. Tapi semua itu nggak ada apa-apanya dibanding satu kesakitan yang saya nggak bisa lupa. Apa tuh Teh? Oh ya udah nggak usah kalau nggak. Kalau tadi ya Tessa saya kita melakukan sesuatu untuk anak. Semua kita perjuangkan untuk anak. Tapi setelah kita berjuang tiba-tiba anaknya dipanggil Allah. Nah itu yang tidak ada. Jadi kalau saya kehilangan uang, bangkrut sampai miliar-miliar itu buat saya masih bisa ketawa Teh. Saya masih bisa makan. Ketika Allah ambil rumah saya gitu, saya masih bisa punya tempat tinggal kan, ngekos itu memang tidak punya rumah tapi punya tempat tinggal kan, kontrak masih punya tempat tinggal gitu. Atau saya inget banget waktu itu mobil saya masih Innova saya ditarik bank dan juga pernah hilang Mobilnya. dicuri orang gitu ya. Ya Allah. Itu nanti kalau kita itu kira-kira masih punya harapan gak kita punya lagi? Masih ada. Masih. Tahun depannya lagi Innova itu masih bisa ada kan. Dan kita bisa bahkan beli yang lebih bagus kan. Tahun terbaru kan. Tapi kalau anak yang hilang. Saya waktu kehilangan anak itu. Waktu saya bangkrut itu ya. Saya masih bisa struggle Teh. Saya ayo kita usaha apa. Ayo kita harus ngemper kayak gak apa-apa. Yang penting kita bisa makan. Tapi ketika saya kehilangan anak. 6 bulan saya gak bisa apa-apa. Turun berat badan sampai 21 kilo. Padahal saya seorang yang struggle loh ya. Maksudnya apa sih yang Teh Dini takutkan? Kecuali takut ke kamar mandi sendiri gitu ya. Tapi ya itu. Masih takut Teh sekarang? Masih. Oh iya. Tapi ketika saya kehilangan anak, kayaknya udah seluruh dunia runtuh. Tapi ya karena saya masih punya anak yang lain, jadi ya saya harus kuat. Karena bagaimana mereka menjadi kuat kalau sayanya lemah. Masya Allah Teh. Maaf banget Teh karena jadi tapi makasih sudah mau menceritakan itu di podcast kami. Kadang memang harus ada kehilangan untuk bisa kita menghargai apa yang kita sudah dapatkan. Masya Allah. Ini dari tadi quotes-nya terus ada gitu ya, keren banget. Kadang Masya kita harus Allah. kadang kita harus sakit untuk menghargai sembuh gitu, untuk menghargai sehat ya.
kehilangan itu membuat saya sadar bahwa detik demi detik kehidupan yang Allah kasih itu berharga banget. Jadi saya tuh nggak bisa kalau misal hidup cuma yang leha-leha, bangun siang gitu, rebahan. Ya Allah, Allah udah kasih hidup dan bisa Allah ambil kapan aja kan. Allah tuh dengan mudah ngambil karena anak yang meninggal itu bener-bener lagi di pelukan saya. Kayak yang sekarang dia masih senyum kok 1 menit 1 detik kemudian dia udah nggak ada, itu Allah gampang banget ya gitu. Ngambil nyawa. Apalagi hanya mengambil harta. Masya Allah Teh Dini, emang kayaknya pelajarannya tuh langsung jelek banget Jelek. gitu. Ya bisa. Nah Teh Dini tadi mati. kan bisa sih dijelep tapi mati. Teh Dini tadi kan bilang sampai 6 bulan gitu ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu tuh ada nggak sih sosok kayak sahabat atau mentor gitu yang membantu Teteh untuk Struggle. kembali gitu? Ya waktu itu saya luka ya, terluka gitu. Saya patah hati, saya terluka gitu. Tapi orang-orang di sekeliling jadi ikut terluka. Suami saya ikut terluka, ngelihat udah dia kehilangan anak, istrinya kayak begitu. Ngelihat anak saya yang pertama juga sosok mamanya yang biasa bikinin sarapan, yang biasanya nganter ke sekolah tiba-tiba enggak gitu. Ngelihat orang tua gitu, ngelihat ya kayak ya semua itu mereka butuh saya gitu. Jadi bukan saya yang butuh mereka. Saya ngerasa gimana hidup mereka kalau saya begini terus gitu. Jadi ya udah saya menyelesaikan masalah diri saya sendiri sekitar 6 bulan. Saya di suatu hari itu unik juga Teh Sasa caranya. Ya kalau ditanya bersabar, berdoa, enggak usah ditanya lah. Iya itu mah pasti ya. Sholat, tahajud, enggak usah ditanya Itu lah tuh ya. udah basic banget Udah, ya. dan orang tuh kalau yang ngemeluk saya sabar ya, kagak usah dikasih tahu. Gue juga tahu gitu loh. Atau ada yang bilang nanti juga ada gantinya. Nggak bisa, anak itu nggak bisa ada gantinya. Ada nggak usah ngajarin aku sabar gitu. Karena hanya orang-orang yang pernah ngalamin itu yang tahu gimana rasanya kehilangan anak. Iya. Suatu hari saya berpikir dalam hati saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Ini masalah saya kan, trauma saya, luka saya gitu. Sampai akhirnya saya datang ke karaoke. Oh, Mungkin Teh Sasa mikir ya, apa ini orang kehilangan malah karaokean gitu ya. Enggak Teh, saya bukan ke karaokean untuk karaoke. ngapain tuh Teh? Saya suka nyanyi, tapi saya gak suka ke karaoke. Saya punya nyanyi-nyanyi di rumah aja sama suami. Iya. Saya ke karaoke, cuma buat teriak. Oh. Buat teriak sekenceng-kencengnya. Karena kalau saya teriaknya di rumah, takut dikira suami saya KDRT. Iya sih. Kalau saya tetangga teriak, tiba-tiba teriak di lapangan, takut dikira orang gila. Jadi saya datang ke karaoke, itu saya cuma teriak, nangis. Dan saya udah niat, saya habiskan air mata saya di malam itu. Saya habiskan semua kesakitan saya di malam itu. Saya nangis sepuasnya sampai bener-bener lebam mata, sampai bengkak, terserah dah. Pokoknya saya luapkan semua di situ. Mungkin orang karaoke-nya mikir cuma di ruangan ini kagak ada lagu kali ya. Karena gak ada lagu sama sekali. Tapi kan di situ udah peredam suara gitu. Dan setelah itu pulang dari situ besoknya saya sudah ke dapur lagi. Sudah nganter anak sekolah lagi. Meskipun luka gak bisa sembuh ya. Bahkan sampai detik ini saya tuh ngerasa ya Allah tuh titipkan anak saya di rahim 9 bulan. Saya menggendongnya 40 hari tapi seumur hidup saya gak bisa melupakannya. Gitu Teh. Tapi saya sudah bisa menghadapi dunia lebih tegar. Masya Allah Teh. Sangat unexpected ya ke karaoke untuk teriak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang berarti sudah bisa. Ya kalau sekarang ada yang nanya ya masih bisa menjawab. Karena anak itu Teh saya dapatkan dengan susah payah. Maksudnya saya sampai program hamil gitu. Saya ingin anak laki-laki. Saya mengikuti semua perintah dokter dan lain-lain. Karena waktu itu anak kedua saya juga tidak mudah hamilnya gitu. Oke. Itulah cerita soal anak lah ya teman-teman. Nah tadi karena kita udah ngedengerin juga dari tadi titik terpuruknya Teteh Dini. Terima kasih banyak by the way. Maaf ya Teh. Jadinya harus menceritakan sesuatu yang Nggak ada yang salah Teh. Kalau kita mau berpikir positif ya, selalu kita berprasangka baik pada Allah. Coba bayangkan kalau dibalik. Saya tuh pernah kehilangan motor, pernah kehilangan mobil, pernah kehilangan rumah. Maksudnya sampai yang hilang gitu. Terus kehilangan anak. Tapi yang pertama kehilangan itu saya anak dulu. Sehingga kehilangan yang motor, lainnya, kehilangan rumah,
kehilangan usaha itu ya sedih, tapi nggak yang sampai saya down gitu. Iya, Coba luar kalau biasa. dibalik. Iya, jadi Saya pertama kali kehilangan motor, pasti kehilangan motor gitu ya. Terus kedua kehilangan rumah gitu, terus terakhir anak, pasti sakitnya banyak. iya, Tapi karena yang pertama kehilangan itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup saya, sehingga ketika saya kehilangan rumah, mobil, motor dan lain-lain, buat saya ya sedih, tapi ya saya hadapi. Gitu. luar biasa. Terima kasih banyak Teh Dini untuk sharingnya. Mungkin ini satu pesan terakhir nih untuk listeners kita di Kiat Kerja Kekinian, generasi muda gitu ya, millennials dan juga Gen Z yang memang lagi pengen membangun bisnis, yang mungkin mereka lagi membangun bisnis tapi lagi terpuruk juga gitu, kayak merasa kok susah banget ya gitu, hidup susah banget, kenapa ya gitu. Yang kayak gitu, kira-kira pesan apa Teh yang bisa disampaikan ke mereka? Nih, mungkin kalau Teh Sasa kenal saya lebih lama, mungkin ada juga di sini yang sudah tahu saya lama. Saya nggak pernah berhenti bergerak. Jadi di dunia ini ada 1000 jalan menuju kesuksesan. Kalau teman-teman semua, kalau Kak Sasa milih satu jalan dan gagal, masih ada berapa jalan yang bisa kita pilih? 999. Masih ada 999 jalan, ya. Dan kita nggak pernah kehilangan arah selama kita mau bergerak. Pilih aja salah satu dari 999 tadi. Kalau gagal lagi masih ada. Dan nggak mungkin Allah ngasih 1000-1000-nya gagal semua, nggak mungkin. Ya. Jadi pasti jangan berhenti bergerak. ada salah satu di 999. Dan jangan mencari mudah. Saya nggak mau, itu mah susah. Saya nggak mau, ini mah berat. Nggak akan pernah mudah kalau kita nggak belajar. Semuanya akan menjadi mudah kalau kita tahu ilmunya. Masya Allah. Ya. Ngocok minum aja, kalau kita nggak tahu caranya, nggak tahu ya, nggak ada alat, harus pakai alat, kita nggak tahu gimana sih cara ngocok. Tapi ketika kita tahu, pakai sendoknya nggak ada, bisa pakai ini, kan gampang, tinggal gitu doang gitu, mudah gitu. Berarti struggle itu juga bentuk dari pelajaran ya Teh ya? Iya, dan kalau misal ketemu rintangan, halangan, itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membuatmu menjadi kuat. Luar biasa sekali. Wow. Wow. Emang cocok banget ini Teh Dini menjadi guest star Kiat Kerja Kekinian episode kali ini. Jadi motivator woman. Women Tivator. Woman Tivator. Kita jadi woman Tivator. Hatur nuhun atuh Teh Dini sudah menyempatkan waktunya di podcast Kiat Kerja Kekinian kali ini. Kayaknya next episode mungkin kita bisa ngobrol. Episode kedua gitu ya. Ini udah episode keempat Teh. Episode keempat. Kelima ya, kita tunggu aja kira-kira masih ada yang mau dengerin enggak ya podcastnya sama Teh Dini. Nah coba kalau yang mau dengerin lebih lanjut nih cerita-cerita dari Teh Dini, di komen, subscribe, komen, dan like videonya. Jangan lupa follow juga, nanti ada bisnis-bisnisnya Teh Dini juga, kita akan list di kolom kolom description. Terus nanti juga Teh Dini ada Instagram personalnya Teh Dini juga, silahkan di follow ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Teh Dini atas waktunya sekali lagi. Terima kasih juga Future Ready Leaders karena sudah mendengarkan sampai habis nih berbincangan saya dengan Teh Dini. Kita ketemu lagi di episode Kiat Kerja Kekinian berikutnya. Dadah!